Selamat sore teman-teman dan guru-guru sekolah minggu. Ketemu lagi kita di ibadah sekolah minggu online. Sekarang kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau angkat satu lagu penyembahan, yaitu Selamat Sore Bapak. Selamat sore Bapak. Teman-teman dan guru-guru sekolah minggu, mari kita bersatu dalam doa. Selamat sore Tuhan Yesus, sekarang kita mau memulai ibadah kami Tuhan. Kami berdoa agar ibadah kami bisa berjalan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami juga berdoa buat teman-teman kami yang hadir dalam ibadah online ini ya Tuhan. Semoga jaringan teman-teman kami dan guru-guru sekolah minggu kami tidak ada yang bermasalah. Kami juga mau berdoa buat guru sekolah minggu yang akan membawakan firman Tuhan pada sore hari ini. Semoga hati dan pikirannya dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sore teman-teman, udah semangat untuk memuji Tuhan?
Kalau udah, kita mau angkat satu pujian, yaitu Ku Daki-Daki. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, turun, lembah yang dalam, melewati padang hijau luas terbentang. Yesus besertaku. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, turun, lembah yang dalam, melewati padang hijau luas terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesus Tuhanku. Ku daki-daki, ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, turun, lembah yang dalam, melewati padang hijau luas terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesus Tuhanku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesus Tuhanku. Karena Engkau Yesus Tuhanku. Karena Engkau Yesus Tuhanku. Haleluya. Teman-teman, sekarang kita mau angkat satu pujian lagi, yaitu Tuhan Yesus Tidak Berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Teman-teman, kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu lagu pujian, baca kitab suci.
baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tumbuh, kalau mau glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau, kalau mau. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan bagian dari firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu, persiapkan hati dan pikiran kami agar bisa terfokus hanya kepadamu ya Tuhan. Berkati juga guru sekolah minggu yang akan mengajarkan kami, pergunakan dia ya Tuhan agar bisa mengajarkan kami dan memberitakan firman Tuhan ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Jumpa lagi adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dengan kakak. Kita kembali dalam renungan sekolah minggu seperti yang sudah ditampilkan mungkin di dalam layar judul. Mungkin adik-adik terima melalui media WA ataupun lihat di media layar di sekolah, layar di gereja. Adik-adik, renungan kali ini kakak akan membawakan mengenai Gideon. Nah, mungkin sebagian besar adik-adik sudah mengerti tentang, mendengar cerita tentang Gideon. Dan juga mungkin sebagian besar juga enggak. Nah, enggak apa-apa adik-adik, jadi kita sama-sama merenungkan kembali ya karakter dari seorang Gideon. Nah, saya untuk adik-adik yang sudah pernah dengar cerita, saya akan mengingatkan lagi atau merefresh kembali ingatan Gideon itu siapa sih? Nah, Gideon itu kenapa? Orang-orang kok banyak sih yang punya nama Gideon, ada nggak yang nama Gideon? Nah, Gideon itu adalah seorang hakim. Makanya cerita tentang Gideon itu ada di Hakim-Hakim 6-8. Nah, hakim. Nah, Gideon itu adalah seorang hakim, ya dulu zaman dulu di Perjanjian Lama, ya hakim bangsa Israel. Dan Gideon itu adalah seorang yang dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari serangan atau tekanan orang Midian. Jadi kayak dulu ya, kalau zaman dulu juga ada. Jadi bangsa yang besar menguasai bangsa yang kecil. Kadang-kadang dari bangsa yang kecil jadi gede, menjadi bangsa yang besar dikuasai lagi oleh bangsa yang besar. Nah, zaman dulu. Nah, Tuhan memilih seorang Gideon untuk melepaskan bangsa Israel dari jajahan atau serangan orang Midian. Ya. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau nanya, tahu nggak siapa itu Gideon? Ya, Gideon itu terkenal di Alkitab atau dijulukan seorang pahlawan perkasa. Ya, dia seorang hakim. Nah, arti nama Gideon itu adalah seorang penghancur, ya, atau bisa dibilang lagi arti katanya ya, itu adalah penebang pohon. Nah, Gideon itu adalah anak dari Yoas. Jadi nama bapaknya Yoas, ya, dari Bani Abieser, ya, dari suku Manasye, bangsa Israel. Nah, seperti diketahui suku Manasye adalah suku bangsa yang terakhir dari Israel. Nah, seorang Gideon, ya, kakak yakin dan percaya kalau Gideon itu bukan nggak punya apa-apa. Gideon itu adalah seorang yang Tuhan pilih, pastinya adalah juga seorang yang mampu dan kuat. Namun nanti kita belajar dari dua karakter Gideon, di mana Tuhan memilih Gideon untuk menjadi pembebas Israel, pemimpin pasukan Israel untuk membebaskan mereka dari serangan orang Midian. Nah, kita akan lihat dua karakter. Pertama, kita akan bahas dulu nih, siapa nih Gideon. Ada dia boleh baca di Hakim-Hakim 6-8. Banyak baca.
Nanti ada dibaca di situ ceritanya Gideon bagaimana. Nah, Gideon habis itu menjadi seorang pahlawan perang, pemimpin perang untuk membebaskan bangsa Israel dari serangan, dari tekanan orang Midian, ya. Dan kemudian pada saat itu dengan 300 orang, ya, prajurit Israel bisa mengalahkan 100, tunggu kakak lihat dulu nih, kebetan kakak ya, 135.000 orang, dan memusnahkan, atau maksudnya dari 135 yang mati adalah 120.000. Dengan apa? 300 orang. Ada yang bayangin 300 dibandingkan 600-an ribu. Senjatanya apa? Senjatanya sangkakala. Nanti lah belajar sangkakala ya. Habis itu obor, ya. Habis itu saja adik-adik, ya. Dan dipakai seperti itu. Ya mungkin orang Midian kalau kita ngebayangin dulu pakai senjata besar, pakai tombak, pakai panah, tapi Tuhan mengutus Gideon sebagai pemimpin bangsa Israel, pasukan Israel, hanya dengan memakai sangkakala, terus sangkakala sama buyung yang kosong itu sama obor, ya, bisa mengalahkan ratusan ribu orang Midian. Nah, ya, singkat cerita seperti itu. Nah, sekarang kakak kembali lagi, ya. Tadi kakak bilang Gideon itu adalah anak Yoas. Yoas itu adalah dari dari Bani Eliezer dan dari suku Manasye di Israel. Nah, Tuhan memilih Gideon. Nah, di Hakim-Hakim 6 ayat 11, ya. Di situ bisa dilihat bahwa malaikat Tuhan datang pada Gideon. Ya, saat itu seorang Gideon, ya taruhlah adik-adik, datang malaikat Tuhan. Besok-besok kamu menjadi pembebas bangsa Israel ya. Bangsa Israel tuh gede ya. Gideon tuh seorang satu. Terus gimana tiba-tiba kalau datang gitu? Percaya nggak adik-adik? Namun di lain pihak Gideon mempunyai sikap yang rendah hati. Nah, kita bahas kembali ke sikap yang pertama ya. Sikap yang pertama adalah Gideon memiliki sikap yang rendah hati. Itu kita bisa baca di Hakim-Hakim 6 ayat 15. Ya. Singkatnya kakak baca di sini. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Jadi Gideon menyadari bahwa kaumnya di suku Manasye adalah kaum yang paling kecil di antara suku bangsa Israel, dan dia di antara paling muda di antara kaum keluarganya. Artinya di situ Gideon tidak mempunyai apa-apa yang bisa diandalkan. Dari nenek moyangnya, suku bangsanya paling kecil, ya. Habis itu dia paling muda di keluarganya. Apa yang bisa diharapkan dari aku? Aku masih muda. Tapi ingat, Tuhan melihat ketulusan hati Gideon dan kerendahan hati Gideon. Jadi adik-adik harus ingat dan dimengerti. Semua orang mungkin bisa belagak keren atau belagak rendah hati, tapi Tuhan menilik hati yang paling dalam, ya. Dan Tuhan tahu hatinya seorang Gideon. Ya, dan Tuhan memilih itu. Nah, ini kita lihat dari Hakim-Hakim 16, di situ terlihat betapa rendah hatinya seorang Gideon, ya. Karena dia menyadari, dia bukan nggak mau, Gideon, kamu harus pergi ke sini. Nggak percaya Tuhan, aku nggak mau, bukan. Tapi dia menyadari, itu siapa aku Tuhan? Aku tuh terlahir dari bangsa yang paling kecil di Israel dan dari paling muda. Masa mungkin sih? Nah, itu Tuhan, dalam hal itu Tuhan memilih Gideon karena Gideon mempunyai sikap yang rendah hati. Nah, jadi yang kedua, tadi Gideon memiliki sikap rendah hati. Yang kedua adalah Gideon itu taat menurut kehendak dan rencana Tuhan. Nah, saat itu Gideon tahu dia yang terpilih untuk menjadi pembebas bangsa Israel. Namun kembali lagi, Gideon menyadari tidak punya apa-apa, tidak ada andalan apa-apa. Tadi kakak bilang ya, nomor satu, dia rendah hati. Nomor satu, Gideon melangkah menurut kehendak dan rencana Tuhan. Ya, nah di Hakim-Hakim 6 ayat 36 dan 37, kemudian nanti 38, terus 39 dan 40, kita melihat Gideon itu meminta tanda sama Tuhan. Apakah benar aku yang dipilih Tuhan untuk berperang melawan orang Midian? Nah, mungkin nanti kita akan jelas nggak tandanya, nanti kita catat tandanya satu-satu. Nah, Gideon minta tanda 2 kali. Ya, yang pertama, dia minta tanda di Hakim 6 ayat 36 sampai 37, dan kemudian 38.
bahwa kalau aku, intinya dari kakak mau terangkan di sini, bukan Gideon tidak percaya Tuhan, ya, bukan Gideon tidak mau disuruh Tuhan, tapi Gideon masih merasa aku ini bukan siapa-siapa, benar nggak sih Tuhan, benar nggak sih Tuhan, bukan Gideon tidak mau menurut Tuhan, bukan tidak percaya Tuhan, tapi karena Gideon merasa aku nggak punya andalan siapa-siapa. Jadi situ kita terlihat bahwa Gideon tuh berserah pasrah kepada Tuhan, dan dia minta tanda itu kalau dia berserah pasrah kepada Tuhan. Aku mau Tuhan, tapi apa sih tandanya? Aku masih nggak pede nih, nggak pede, ya. Nah 36, 37 dan jawabannya di ayat 38. Gideon minta tanda, dia membalingkan atau membentangkan bulu domba, guntingan bulu domba dipengirikan. Nah dia minta tanda kalau di dalam bulu domba itu pagi-pagi bangun ada embun, sementara di tanah kering sekitarnya kering, berarti Tuhan menghendaki seperti itu. Nah dia harus pikir, kalau datang embun, pernah lihat embun nggak? Kalau embun ada rumput, ada putih gitu kalau pagi-pagi. Oh mungkin kalau di Jakarta udah banyak panas ya, polusi. Coba kalau ke puncak, ya indah banget rasanya ya. Kalau melihat embun terus ada hawa-hawa dingin. Nah, dia harus lihat, oh itu biasa kok, ada embun semua. Tapi ingat, nanti yang ada di embunnya itu ada di kulit domba tersebut, tapi kiri kanannya kering. Coba ingat, itu kan mujizat ya, berarti Tuhan beserta. Kalau bisa embun aja semuanya kan. Nah tapi ini yang di potongan kulit domba itu, ya potongan kulit domba itu adalah embun. Si Gideon minta di situ ada embun, tapi kirinya sekitarnya kering. Jawabannya Tuhan kasih ayat 38. Ya, ada bisa baca sendiri, 36, 37, jawabannya 38, ternyata benar. Tuhan memberikan tanda. Guntingan bulu domba itu, ya, guntingan bulu domba itu ada embun, sementara di sekitarnya, ya, di sekitarnya itu kering. Coba bayangkan adik-adik, berarti Tuhan memberikan tanda sesuai, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai yang juga diyakini Gideon benar disertai. Nah, setelah itu masih kurang lagi Gideonnya, masih nggak pede lagi. Duh Tuhan bener nih mau nih, saya udah mau perang nih, ya udah mau perang nih. Minta tanda lagi dong. Aduh, tapi Tuhan tidak marah karena Tuhan tahu Gideon sangat-sangat bersandar sama Tuhan. Bukan berarti, oh udah Tuhan pilih, oke aku maju. Gideon minta tanda sekali lagi Tuhan. Sekali lagi, sekarang kebalikannya. Di ayat 39, dan nanti Tuhan kasih tanda di ayat 40. Di ayat 39 itu Gideon bilang, tadi guntingan bulu domba yang dipinggirkan lagi kebalik. Tadi harusnya di atasnya ada embun, sebelahnya kering. Nah sekarang ya guntingan bulu dombanya itu kering, tapi sebelahnya ada embun. Jadi kebalik ya, minta tanda kebalik lagi ya, bukan berarti dia ngetes Tuhan, bukan ya. Nah, dia mau Tuhan selalu beserta dengan dia. Nah, Tuhan memberikan jawaban seperti yang Gideon imankan, ya. Jadi imankan dan tahu. Jadi yang di atas bulu domba itu kering, sebelahnya berembun. Nah, sedangkan bulu domba. Nah, habis gitu, wah, nanti Gideon bilang, nah kalau gitu Tuhan, oke. Kemudian Gideon maju. Di situ ada di ayat Hakim-Hakim 7. Nanti lihat bagaimana proses Gideon. Ya, untuk 300 orang itu kakak tidak sampai sana. Kakak mau memusatkan atau menceritakan, mengajak adik-adik merenungkan dua karakter itu, rendah hati dan selalu menaati, mengikuti perintah Tuhan. Ya, nah kemudian Gideon maju perang dengan 300 orang dan mengalahkan bangsa Midian. Nah, adik-adik, kakak cuma mau garis bawahin ada dua sikap tadi. Yang tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan patut memiliki sikap tersebut. Ya, Tuhan tahu kedalaman hati kita. Dan Tuhan tahu, Tuhan punya misi dalam setiap hidup kita, adik-adik. Jadi misi saya dengan misi adik-adik lain dalam hidup. Tuhan menciptakan seseorang, semuanya punya tujuan masing-masing. Ya, jadi kita ngomong, kok dia begitu sih, saya begitu, tidak. Tuhan mempunyai dan itu saling melengkapi semua untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi adik-adik, jadi Tuhan mengerti semua hati, ya. Saat adik-adik susah semua hati, dan dia melihat kedalaman hati Gideon. Dia melihat Gideon seorang yang bagaimana dia melihat dan dia tahu, ya. Dan Tuhan adalah mampu
ya, mampu untuk melakukan segala sesuatu karena dia adalah Allah, sumber dari segala sumber dalam kehidupan kita. Nah, yang kakak garis bawahi tadi satu adalah dia memiliki sikap yang rendah hati. Tuhan tidak senang dengan orang yang tinggi hati, ya. Jadi kalau kita sombong dengan apa yang kita punya, mungkin secara ekonomi kita jadi orang kaya, banyak duit, orang tua banyak duit, kita pekerjaan bagus, ya. Atau kita juga secara rohani kita sombong, kita punya pelayanan keren, ya kan? Atau kita mungkin dikasih talenta, bakat puji-pujian segala macam. Kita tidak boleh sombong, itu semua hanya anugerah Tuhan. Nah, kakak kasih tahu kalau Tuhan tidak suka dengan orang yang tinggi hati, karena semuanya kecakapan, kecantikan, ya itu semua anugerah Tuhan, ya dalam kehidupan kita. Nah, di sini di ayat Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Itu nanti akan jadi ayat hafalan bagi kita untuk minggu ini. Nah, yang kedua adalah Gideon melangkah menurut kehendak dan rencana Tuhan. Tadi ya, Gideon memiliki sikap yang rendah hati. Yang tentunya kita sebagai anak Tuhan patut juga memiliki sikap yang rendah hati dimanapun, walaupun apapun, bagaimanapun, dan selalu bersyukur ya atas keadaan kita. Nah, yang kedua adalah Gideon melangkah menurut kehendak dan rencana Tuhan. Tadi apa? Bukan berarti minta tanda nggak percaya, tapi dia mau Tuhan beserta dengan dia terus. Dia tidak punya apa-apa, cuman andalan Tuhan. Nah, kadang-kadang kita melakukan semua rencana dalam kehidupan kita. Aduh, aku mau begini, aku besok mau pergi ke situ, aku masih mau begini. Ada yang berdoa nggak? Ya, mungkin kadang-kadang lupa, kakak jangan lupa. Tapi pada saat di tengah-tengah, oh ya, belum berdoa. Ya, doakan itu. Ya, ikutkan Tuhan dalam segala hal rencana kehidupan adik-adik, dimanapun adik-adik berada. Seperti Gideon, dia mengikutkan Tuhan. Ya, kadang-kadang kita lupa. Saking kita sudah pintar, berpengalaman mungkin, biasa itu biasa. Nah, kita lupa mengikutkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita mengikutkan Tuhan dalam kehidupan kita, apapun kesulitan yang datang, kita nggak tahu 1 menit kemudian kemana, kita akan melaluinya dengan kemenangan. Kita akan melaluinya dengan baik. Seperti Gideon, dengan 300 orang bisa mengalahkan bangsa Midian yang jumlahnya ratusan ribu. Senjatanya apa? Sangkakala, buyung kosong, sama obor. Bayangin ada nggak perang yang begitu sekarang? Kagak ada, ya. Tapi dengan kuasa Tuhan itu bisa jadi. Jadi ada dua yang kakak mau garis bawahi, karakter dari seorang Gideon sehingga dia bisa dipilih menjadi pembebas bangsa Israel dan terkenal sebagai pahlawan yang gagah berani. Satu, dia memiliki sikap yang rendah hati, dan yang kedua, dia selalu melangkah menurut kehendak dan rencana Tuhan. Ya. Nah, ayat hafalan untuk minggu depan kakak kasih adalah Amsal 16 ayat 18. Tadi kakak udah baca ya. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Nah, Dedek, sedikit ya ayatnya. 1, 2, 3, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuman 8 kata. Ya, tiap hari diapalin. Kalau pulang sekolah banyak PR. Aduh, cemen itu. Apa-apa, 8 kata. Coba ayo diapalin ya. Sampai minggu depan. Ya. Oke, Dedek. Nah, oke. Sekian dulu firman Tuhan untuk kali ini. Adik-adik untuk lengkapnya Adik buka ya di Gideon di Hakim-Hakim 6. Lengkapnya 6 sampai 8. Tapi kakak tadi bacanya di Hakim-Hakim 6. Terutama minta tanda itu yang ada 6 ayat 37, 38, 39, 40 ya. Adik-adik sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ya. Adik-adik tetap dengan sikap waspada, taat dengan perintah, peraturan, protokol ya, manapun masih menggunakan masker ya kalau kita berhadapan ya adik-adik ya. Dan adik tetap berdoa sama Tuhan biar coronanya itu cepat hilang 100%. Ya, kita kembali seperti semula ya. Kuasa Tuhan tidak dapat tandingi di dunia. Allah itu maha kuasa, Allah itu sumber dari segala sumber. Oke, jadi kita berdoa ya. Tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, ajaib dan berkuasa, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan yang indah dan sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat yang indah ini kami sudah belajar tentang firman Tuhan yang mengisahkan tentang seorang pemuda yang bernama Gideon yang mempunyai 2 karakter Tuhan, rendah hati dan selalu mengikuti
perintah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan memakai Gideon sebagai alat Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari serangan dan tekanan orang Midian. Tuhan Yesus yang baik, biarkan firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami dan berbuah-buah berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Dan biarkan Roh Kudus terus menguatkan kami untuk melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, apapun yang kami lakukan, sekolah kami, dan semua rencana kami ke dalam tangan Tuhan Yesus dan juga kesehatan kami. Terima kasih, lindungi kami dari segala macam virus, apapun mara bahaya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Baik teman-teman dan guru-guru sekolah minggu, kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita sudah di ujung ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kita sudah selesai beribadah online ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah pimpin kami berdoa buat teman-teman kami, buat guru-guru pembina kami. Kami juga berdoa buat ibadah kami besok supaya bisa berjalan lancar. Kami juga berdoa buat kesehatan kami semua ya Tuhan, terutama di masa pandemi ini. Semoga kami bisa tetap sehat selalu. Berkati juga kakak-kakak pembina yang tetap setia mengajarkan kami ya Tuhan. Berkati kesehatan mereka semua, yang sakit maupun yang tidak sakit ya Tuhan. Jaga mereka terus ya Tuhan, dan teman-teman kami ya Tuhan, mungkin yang ada penyakit Tuhan, sembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai berdoa dan kami tutup ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.